Saatnya kita ikuti Mozaik Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kita jumpa kembali dalam Mozaik Indonesia, peningkatan investasi dan penekanan inflasi ya, bersama Kementerian Keuangan di RRI Cirebon dan APBN Sehat Ekonomi Kuat Indonesia Sejahtera. Untuk hari ini kita akan melanjutkan tema di episode yang minggu lalu, yaitu sekarang kita masuk di episode yang ke-35 mengenai apa bedanya Cortex sistem perpajakan terbaru DJP dengan DJP online ya. Baik, tentu bersama narasumber yang sudah hadir di studio, kami sapa terlebih dahulu. Di sini ada dari KPP Pratama Cirebon 1 ada Bapak Carisa ya Pak ya? Iya Pak. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Carisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Iskandar. Oke, suaranya masih belum terdengar. Suara kenceng nih. Oke, baik, selamat sore Pak Carisa. Selamat sore Pak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Carisa sudah hadir di RRI Cirebon untuk sore hari ini. Perdana ini Pak Iskandar. Oke, selanjutnya juga ada Ibu Atiro Haidir ya, dari KPP Pratama Cirebon 1 juga. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Atiro. Waalaikumsalam, selamat sore Sobat RRI dimanapun berada. Oke, kabar baik Bu ya? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah, kabar baik ya. Tetap semangat ya? Iya, harus semangat dong. Ini walaupun udah sore ya harus tetap semangat ya Pak Carisa. Iya, wajib semangat. Wajib ya? semangat. Baik, pendengar RRI Cirebon juga nanti kita akan ajak tentunya berbincang di sore hari ini melalui telepon di 02318493259 ya, dan juga Anda bisa bergabung juga pendengar melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Seperti yang kita ketahui, mulai 1 Januari 2025 pendengar, Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Kemenq ini secara resmi memberlakukan sistem aplikasi Cortex ya, yang melayani seluruh administrasi perpajakan. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Carisa ini tentang Cortex ini, sistem perpajakan yang seperti apa sih Pak? Baik Pak Iskandar, makasih Pak Iskandar. Jadi gini Pak Iskandar, sejak 2025 kita sistemnya berubah jadi Cortex. Cortex ini yaitu menjadi salah satu landmark reformasi administrasi DJP. Cortex dibangun dalam rangka mewujudkan instansi pajak yang kuat, yang kredibel, yang akuntabel, dengan didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju. Implementasi Cortex tidak hanya sekedar mengganti sistem lama menjadi sistem baru ini. Jadi tidak mengganti, iya, tapi juga mencakup terkait dengan perubahan proses bisnis yang signifikan. Perubahannya pun diantaranya yaitu adanya pertama yaitu otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan yang lengkap, cepat, dapat diakses dari berbagai saluran. Terus diantaranya lagi yaitu mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah disediakan oleh DJP, antara lain yaitu ada pada DJP online, ada Innova, ada pembayaran, EOI, dan lainnya, dengan menyatukan layanan tersebut menjadi satu yang ada di portal wajib pajak. Terus diantaranya lagi adanya transparansi akun wajib pajak yang memungkinkan wajib pajak dapat melihat seluruh transaksi dalam wadah buku besar. Jadi semuanya lengkap, semuanya mudah, wajib pajak juga bisa mengawasi. Jadi kita istilahnya
semoga dimudahkan, intinya itu sih Pak Iya, Iskandar. semudah dimudahkan. Iya. Jadi ingat-ingat ya pendengar RRI Cirebon dan juga masyarakat di CI Majakuning khususnya. Jadi bahwa Cortex ini bukan mengganti Iya. DJP online ya, Iya. tapi Menyatukan. Cortex. Biar gak banyak aplikasi Pak Iskandar. Iya. Jadi Ini adalah satu. mempermudah Mempermudah. masyarakat ya. Iya. Baik. Oke. Lalu saya ke Ibu Atiro mungkin. Ya, tapi ini sebetulnya perbedaan Cortex dan DJP online sendiri seperti apa sih, Bu? Oke, baik Pak. Mungkin itu udah disepil ya sama Pak Carisa di awal ya Pak ya. Ada 3 poin yang perubahannya dari DJP online. Mungkin saya akan jelasin lagi terkait perbedaan antara Cortex dan DJP online itu terletak pada ada beberapa poin. Poin yang pertama itu Cortex dia menggabungkan keseluruhan layanan yang ada pada DJP online, e-faktur, web e-faktur, Enova online, IREK yang buat bikin NPWP dalam satu website. Nah, websitenya itu namanya cortexdjp.pajak.go.id. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP, Cortex itu nggak perlu EVIN buat aktivasi. Sedangkan kalau DJP online kan perlu EVIN. Cukup dengan email dan nomor HP yang ada pada master file kami itu udah sesuai, itu udah bisa untuk aktivasi. Karena nanti ada kode verifikasi yang terkirim ke email dan nomor HP wajib pajak. Dan Oke. juga untuk pembuatan NPWP-nya sekarang di Cortex-nya juga, nggak di IREK lagi. Jadi bisa di Cortex ya. Betul. Bisa membuat NPWP di Cortex itu ya. Iya. Terus Oke. yang ketiga itu dalam Cortex wajib pajak itu dapat melakukan pembayaran melalui deposit. Jadi di awal dia udah bikin kode akun pajak bentuknya deposit dan itu bisa dipakai untuk transaksi ke depannya. Bisa lintas tahun dan lain sebagainya. Terus yang keempat, kalau sebelumnya di DJP online itu nggak ada yang namanya riwayat penyetoran, transparansinya tuh nggak ada. Kalau di Cortex itu ada buku besar. Nah, buku besar yaitu berisi tentang kayak mutasi rekening lah, ada Iya, debit, ada kredit kayak gitu. Oke. Nah, terus yang nomor 5-nya, kalau Cortex itu pakainya NPWP dalam format 16 digit. Kalau misalkan bagi WNI atau orang pribadi penduduk Indonesia, nanti NPWP-nya itu menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Sedangkan bagi badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi non penduduk Indonesia atau WNA, itu pakainya NPWP format lama ditambahin 0 di depannya. Jadi biar yang sebelumnya kan 15 digit, ditambahin 0 di depannya. Oke. Kayak gitu. Terus kalau misalkan NPWP cabang pakainya NITKU, itu juga nggak ada yang lagi NPWP cabang, jadi aksesnya tetap satu nanti di NPWP pusat. Oke. Terus yang nomor 6, kalau Cortex itu digunakan untuk kewajiban perpajakan mulai tahun pajak 2025. Oh, mulai Ke depan. Oke, mulai pajak tahun 2025 ya. Ya, betul. Kalau misalkan DJP online itu untuk kewajiban perpajakan untuk tahun pajak 2024 dan 2024 ke belakang. Jadi kalau misalkan ada pembetulan SPT dan lain sebagainya itu masih pakai DJP online. Masih pakai DJP online Betul. itu ya. Nah, nanti nanti Bapak juga nih laporan SPT tahunan udah di Cortex tahun depan. Oh, gitu ya. Iya, udah nggak bisa pakai DJP online lagi. Oke. Terus Iya. yang ketujuh, kalau Cortex ini menganut impersonate. Nanti impersonate ini digunakan untuk yang WP badan sama instansi pemerintah. Jadi loginnya itu pakai nicknya PIC, dalam hal ini pimpinan. Kalau misalnya instansi pemerintah itu pakainya nicknya bendahara. Bendaharanya ya. Jadi mereka harus aktivasi OP-nya juga, orang pribadinya, penanggung jawabnya si WP badan atau instansi pemerintah. Terus yang terakhir, kalau misalkan di DJP online itu sertifikat elektronik. Kan ada penandatanganan secara elektronik itu melekatnya pada WP badan atau instansi pemerintahnya atau WPOP-nya sebagai pemotong dan pemungut. Kalau di Cortex, sertifikat elektroniknya itu melekat pada PIC-nya, kepada orang pribadinya. Jadi untuk submit produk hukum di Cortex itu harus ada sertel dari si PIC-nya. Oke. Itu mungkin. Baik, jadi itulah ya perbedaan Cortex dan juga DJP online ya Pak ya.
Oke, pendengar RRI Cirebon, barangkali Anda memang penasaran apa sih itu Cortex dan juga perbedaannya di mana nih? Mungkin ada yang masih belum jelas, silahkan Anda bisa bergabung ya melalui telepon di 0231 8493259. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Jangan lupa Anda juga bisa menyimak untuk Mozaik Indonesia sore hari ini melalui YouTube channel RRI Cirebon. Silahkan Anda bisa sampaikan juga melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon ya untuk sore hari ini ya. Oke, tapi ini kan Cortex dan juga DJP online ini kan ada perbedaan ya. Nah, untuk aktivasi Cortex ini kiranya apa saja sih yang dibutuhkan? Misalkan untuk Cortex ke orang pribadi, nah kemudian juga ada Cortex badan. Nah itu bagaimana nih Pak Carisa? Baik, jadi kalau Cortex ini perlu aktivasi ya Pak ya. Yang tadi disampaikan sama Mbak Atiro, nggak perlu minta event lagi kayak DJP online. Jadi untuk aktivasi Cortex wajib pajak orang pribadi yang dibutuhkan itu ada KTP ya Pak. KTP. Terus kartu keluarga, terus email dan nomor HP yang bisa untuk menerima Pak, menerima kode verifikasi. Kalau misalkan ada nomor HP atau misalkan emailnya ada perubahan atau misalkan tidak valid, boleh mengajukan perubahan dulu Pak. Kalau misalkan tidak valid, nanti antara email yang ada di DJP sama email yang dipunyai wajib pajak nggak sama, nggak bakalan istilahnya dapat linknya Pak. Betul. Jadi yang diperlukan untuk wajib pajak orang pribadi diantaranya ada KTP, kartu keluarga, email dan nomor HP ya. Terus emailnya harus ingat passwordnya juga Pak. Kalau misalkan emailnya ingat tapi nggak bisa dibuka, sama aja Pak. Akhirnya kan linknya nggak nerima tuh. Betul, jadi tidak bisa menerima kode verifikasi. Bisa ya benar Pak. Jadi terus kalau untuk pengaktifan Cortex untuk wajib pajak badan, di samping ada email dan nomor HP, ada juga dokumen pendiriannya Pak. Dokumen pendirian bisa berupa akte pendirian dan perubahan, sama ini yang dari Dijen AHU Pak. Dijen AHU? Iya, Dijen AHU. Terus ada juga PIC. PIC-nya harus aktif dulu Pak. Jadi kalau misalkan badan mau aktivasi, orang pribadi atau penanggung jawab atau PIC-nya harus sama-sama diaktifkan Pak. Kalau misalkan ada perubahan atau misalkan ada isiannya yang nggak lengkap, harap dilakukan perubahan dulu Pak. Nah, terkait perubahan ini tidak bisa dilakukan secara online Pak. Perubahannya wajib datang ke kantor pajak terdekat Pak. Oke. Jadi gitu, jadi pastikan emailnya juga passwordnya ingat, istilahnya nomor HP-nya bisa menerima kode verifikasi. Jadi yang diperlukan itu baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Itu, Pak. Oke, baik Pak Carisa dan juga Ibu Atiro, nanti kita lanjutkan kembali ya. Boleh. Kita lanjutkan kembali Mozaik Indonesia, karena sekarang akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kami akan segera kembali lagi untuk Anda dalam Mozaik Indonesia. Baik pendengar RRI Cirebon, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk sore hari ini. Tadi telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali Mozaik Indonesia di sore hari ini, dan kita masih tentunya berbincang bersama Bapak Carisa dan juga Ibu Atiro Haidir dari tentunya kantor pajak Cirebon 1 ya. Baik, kita masih membicarakan tentang apa bedanya sih Cortex ya, sistem perpajakan terbaru DJP dengan DJP online. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Carisa dan juga Ibu Atiro ya, dan
mengenai Cortex ini kan katanya menggabungkan keseluruhan layanan yang ada pada DJP online seperti ada e-faktur, web e-faktur dan lain sebagainya. Nah, namun apakah saat ini Bu Atiro, apakah saat ini masih bisa mendapatkan layanan DJP online atau semua layanan yang sudah dialihkan ke Cortex ini, Bu Atiro? Oke, baik. Sebelumnya kita nggak ketuker ya Pak ya? Bener ya Bapak namanya Carisa ya? Bener ya? Bener kan? Bener dong, bener. Untungnya nggak ketuker. Biasanya ketuker Pak Iskandar. Biasanya ketuker gitu? nih, iya disangkanya nanti ini agak-agak ini ya. Ini Atiro Haidir, saya Carisa. Ini Bapak untungnya nggak ketuker. Berarti saya tidak salah ya? Tidak salah. Berarti benar. Iya betul. Oke, gimana nih Bu Atiro? Ya, kita lanjut ya Pak ya. Terkait apakah masih bisa mendapatkan layanan DJP online atau semua layanan sudah dialihkan ke Cortex? Betul. Nah, sebelum membahas terkait itu apakah masih bisa membuka DJP online? Perlu diketahui bahwa untuk mengakses DJP online diperlukan MFA, semacam kode verifikasi yang akan dikirim ke email dan nomor HP wajib pajak. Jika email dan nomor HP tidak sesuai atau terdeteksi terdaftar ganda di 2 akun, maka wajib pajak perlu melakukan penggantian e-fin dan mengupdate email dan nomor HP yang telah sesuai dengan akun Cortex. Nah, sekarang kita ngebahas nih, apakah DJP online masih bisa digunakan? Jawabannya masih. Oke, dengan tegas nih, masih ya. Masih bisa digunakan ya. Untuk wajib pajak yang terdaftar pada tahun pajak 2024 dan 2024 ke belakang dapat mengakses DJP online untuk membuat kode billing atau pembayaran untuk tahun pajak 2024 dan 2024 ke belakang. Terus juga kalau misalkan dapat surat nih dari akun representatif dari bagian pengawasan kami, kayak perlulah dilakukan pembetulan SPT, itu juga masih bisa di DJP online. Selebihnya untuk kewajiban perpajakan untuk tahun pajak 2025 itu sudah beralih ke Cortex. Seperti itu. Oke, baik. Jadi ini sudah mulai jelas lah ya. Jadi ternyata Cortex ini bukan benar-benar untuk menghilangkan DJP online, bukan mengganti ya, tapi ini menggabungkan ya DJP online dengan Cortex ini. Nah, sekali lagi pendengar RRI Cirebon, kami undang Anda yang ingin bergabung, silakan. Yang ingin tanya-tanya ya silakan. Anda bisa langsung saja telepon ke 0231849329 ya. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Selamat sore untuk Kun Setiarti Sukma ini ya. Selamat sore dari beliau ini ternyata salah satu siswi MTSN 8 Cirebon sedang menyimak tentang perpajakan. Alhamdulillah Pak, mantap. Keren ya. Oke, terima kasih ya. Kemudian juga ada dari Bapak Irman Hidayah dari Kemenag Indramayu. Ini mungkin barangkali kenal sama Pak Carisa. Enggak. Mungkin. Karena beliau dulu pernah di Indramayu. Oh gitu. Kemudian juga ada Ibu Nanina Sirina ya. Oke, terima kasih. Sekarang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon ya. Oke, dan sekali lagi kami undang Anda pendengar yang penasaran ya dengan program yang satu ini, yaitu Cortex dari Kemenq ya, mengenai perpajakan ini. Silakan Anda bisa langsung saja bergabung melalui telepon ya di 0231849329, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Baik, saya coba ke Pak Carisa lagi nih untuk lapor SPT nih Pak. Iya Pak. Nah, lapor SPT tahunan, PPh orang pribadi dan juga badan tahun 2025 ini, apakah memang sudah wajib menggunakan Cortex nih Pak? Baik Pak Iskandar, seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Atiro, jadi terhitung tahun 2025
baik massa, laporan massa, setoran massa ataupun laporan tahunan wajib menggunakan Kortek, Pak. Jadi wajib ya. sejak 2025 wajib menggunakan Kortek. Kalau misalkan untuk wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi di tahun 2025 ini Korteknya belum diaktifasi, silakan diaktifasi dulu, Pak. Di kantor pajak terdekat, Pak. Kalau kesulitan, Pak. Jadi pengaktifan Kortek itu bisa lewat mandiri sebetulnya sih, Pak. Bisa. Jadi nggak mesti datang ke kantor pajak terdaftar, ke kantor pajak terdekat. Ya, tapi apabila kesulitan boleh datang ke kantor pajak terdekat, gitu, Pak. Jadi diaktifannya bisa mandiri, bisa juga di kantor. Jadi untuk tahun pajak 2025 itu kan nanti laporannya tahun depan, Pak. Tahun 2026 gitu. Tapi untuk istilahnya laporan masanya di tahun pajak 2025 sudah mulai, Pak. Kalau misalkan ada kewajiban yang laporan bulanan diantaranya untuk wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi sudah menggunakan istilahnya Kortek, Pak. Gitu, Pak. Jadi DJP online-nya hanya untuk yang tadi disampaikan Ibu Atiro tahun 2024 ke bawah masih menggunakan DJP online. Tapi sejak 1 Januari 2025 semuanya ada di Kortek, Pak. Gitu, Pak Iskandar. Ya, jadi sekali lagi ya, tadi sudah disampaikan ya. Jadi kalau misalnya memang Anda mendengar RRI Cirebon, baik pribadi ataupun juga perusahaan mungkin ya, Pak Carisa ya, iya, Pak. Ini mungkin agak kesulitan, ingin menanyakan lebih jauhnya tentang Kortek ini seperti apa. Iya. Silakan Anda agak kesulitan mengenai Kortek ini, silakan datang ke kantor pajak terdekat. Terdekat, bukan terdaftar. Bukan gitu, terdaftar, Pak. tapi yang terdekat ya. Pak. Nanti dari dari kantor pajak siap melayani Anda. Oke ya, baik. Ya, dan tapi apakah ini memang terdapat perbedaan tampilannya seperti SPT tahunan pajak penghasilan pada DJP online atau Kortek nih, Bu Atiro? Oke, baik. Untuk tahun 2025 kan semua SPT tahunan sudah di Kortek ya, Pak? Sudah di Kortek, betul, sudah masuk di Kortek nah, ya. Itu baik wajib pajak orang pribadi dan badan itu kan wajib untuk melaporkan SPT tahunan. Kalau untuk orang pribadi itu sebelum akhir Maret tahun 2026. Terus kalau misalkan badan sebelum akhir April tahun 2026. Yang paling signifikan ya terkait formulir yang berbeda nih dari yang DJP online sama Kortek itu untuk orang pribadinya. Kalau sebelumnya itu untuk orang pribadi ada 3 formulir, ada 3 jenis formulir. Ada yang 1770 SS, ada 1770 S dan 1770. Sedangkan di Kortek itu hanya ada 1 formulir. Jadi cuma 1 formulir ya. Betul. Kalau di Kortek ya. Ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan dijawab, kemudian nanti diisi sesuai dengan data yang udah disiapkan sama wajib pajaknya. Terus kemudian selain jenis formulirnya, itu pengisiannya juga berbeda. Kalau sebelumnya di DJP online, kalau misalkan Bapak ingat nih pas mau lapor SPT, itu ngisinya dari lampiran belakang dulu. Kayak kolom harta dan lain sebagainya. Kalau nanti di Kortek dari SPT induk dulu. Di SPT induk itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sama wajib pajak, kemudian nanti ke lampirannya diisi. Dan enaknya nanti di Kortek itu bukti potong itu sudah terprepopulated, Pak. Jadi nggak perlu diisi secara manual lagi. Selama pemberi kerjanya sudah melaporkan dan melaporkan terkait pemotongan PPh 21 dan lain sebagainya. Itu perbedaan yang signifikannya itu. Perbedaan yang signifikannya seperti itu ya. Dari jenis formulirnya dan juga tata cara pengisian SPT itu akan berbeda sekali. Karena itu mungkin lebih mudah ya. Lebih mudah Kortek atau DJP online? Pengisiannya? Mungkin karena awal. Tapi mungkin Kortek ini malah lebih dipermudah ya. Ya. Dimudahkan. Ya, dimudahkan harusnya sesuai dengan yang awal ya, Pak ya. Mudah dan lain sebagainya. Tapi mungkin untuk awal-awal kan
butuh yang namanya adaptasi, Pak. Betul. Tentu perlu adanya bimbingan, sehingga ya. wajib pajak baik orang pribadi atau badan silakan jangan ragu-ragu untuk ke kantor pajak terdekat gitu. Untuk berkonsultasi lah ya. Untuk berkonsultasi, apalagi yang belum aktivasi kan itu misalkan ada kesulitan dan lain sebagainya kan wajib jangan diem aja gitu, langsung aja ke kantor pajak. Saya posisinya lagi di Jakarta tapi terdaftarnya di Cirebon. Bisa ke kantor pajak terdekat. Bisa di Jakarta di sana Iya, ya. Pokoknya betul. yang terdekat ya, kantor pajak yang terdekat lah ya. Terdekat. Yang terdaftar apalagi bisa banget. Kayak gitu. Yang terdaftar bisa banget ya. Iya, bisa banget. Oke, baik. Tapi memang Cortex ini kan tadi disampaikan mulai pertama diluncurkan ini kan per 1 Januari 2025 ya Pak ya? Iya, betul. Betul ya. Oke, dan mungkin ini masih lagi masih lagi hangat-hangatnya. Maka dari itu ini dari kantor pajak satu pun menyampaikan kepada kita semuanya pendengar apa sih sebetulnya perbedaan dari Cortex dan juga DJP online. Maka dari itu untuk Anda yang sekarang lagi bingung, kemudian juga ini harus gimana nih, ini bagaimana ya pajak saya harus gimana nih. Nah, lagi bingung silahkan Anda bisa bergabung sekarang ini ya. Apalagi Anda ingin menanyakan tentang Cortex itu apa sih? Nah, DJP online itu seperti apa nih, perbedaannya gimana sih? Silakan ya. Tidak usah ragu, silakan langsung Anda telepon sekarang ini ke 0231849329 dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Baik, tapi sebelum kita lanjutkan lagi, Ibu Atiro dan juga Pak Carissa, kita break dulu ya. Kita break dulu, nanti kita lanjutkan kembali Mozaik Indonesia di sore hari ini. Baik, pendengar RRI Cirebon, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mozaik Indonesia di Pro 1 RRI Cirebon, kita lanjutkan kembali pendengar. Dan tentu kami juga masih undang Anda melalui telepon di 0231849329 dan juga melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Tadinya saya mau tanya ke Pak Carissa dan juga Ibu Atiro ya, tapi ternyata ada pendengar RRI dulu yang tanya. Boleh Pak. Jadi ada pendengar RRI yang bertanya melalui live chat YouTube RRI Cirebon. Ada Pugoh Siget ya. Apakah bayar pajak tidak bisa langsung buat kode billing seperti di DJP online? Di Cortex harus aktivasi dulu terus buat bukti potong. Bagaimana nih? Oh, oke, silakan Pak Carissa, silakan. Dari siapa tadi tuh? Dari Pak Pugoh. Oh, Pak Pugoh ya. Terima kasih Pak Pugoh atas pertanyaannya. Jadi gini Pak Pugoh, untuk pembayaran pajak yang sebelum 2024 itu kan adanya di DJP online. Ya. Kalau misalkan terkait dengan pembayaran pajak yang terjadi di tahun 2025 semuanya hanya ada di Cortex satu layanan. Jadi untuk pembayaran itu bisa dibuat sendiri Pak Buku kalau istilahnya akun Cortex-nya sudah diaktifasi Pak Buku. Tapi kalau misalkan belum, kantor pajak bisa membuatkan kode billingnya. Jadi kalau misalkan tahun 2025 semuanya ada di Cortex. Jadi terkait dengan laporan, terus pembuatan kode billing itu hanya ada di Cortex. Tapi kalau kesulitan membuat kode billingnya untuk pembayarannya, kantor pajak bisa membuatkan gitu Pak Buku. Semuanya di Cortex gitu. Kalau 2024 ke bawah bisa masih menggunakan DJP online gitu sih Pak. Gitu Pak Iskandar. Oke, mau ditambahkan? Oke. Ibu Carissa silakan. Ibu Atiro tuh kan baru ketukar nih sekarang. Baru diomongin. Oke, Ibu Atiro silakan. Izin menambahkan terkait pertanyaan tadi dari Pak Pugoh. Iya. Pak Pugoh ya. Oke, terkait pembayaran pajak di 2025 memang harus aktivasi Cortex terlebih dahulu. Terus juga kalau misalkan dulu tuh masih terpisah Pak.
Ya. boleh yang namanya setoran pajak dulu, lapornya nggak usah gitu. Kalau di Cortex itu harus bikin bukti potong dulu. Ya misalkan setoran PPh 21 dibikin dulu bukti potong pajaknya, siapa aja yang dipotongnya, baru nanti ke SPT-nya dilaporkan. Ketika melaporkan SPT itu klik bayar dan lapor, di situ baru muncul kode billingnya. Jadi proses bisnisnya tuh dibalik. Bikin bukti potong dulu, terus dilaporkan. Ketika lapor, billingnya itu muncul secara sistem. Dan itu akumulasi di bulan tersebut yang ingin dilaporkan. Kalau dulu di DJP online itu setor aja bisa langsung PPh 21, masa tanpa harus laporan dulu itu bisa. Kalau sekarang itu harus ada dua cara. Yang pertama harus dari segi harus laporan dulu, nanti kode billingnya muncul ketika lapor. Terus yang kedua bikin akun deposit. Jadi bikin deposit dulu setorannya berapa dan nanti diklaim ketika mau lapor SPT-nya. Itu mungkin maksudnya seperti itu. Mungkin maksudnya jadi pembayaran itu. itu mungkin bisa ada dua ya, Mbak Atiro, bisa lewat deposit atau lewat kode billing Dari ketika pelaporan ada klik bayar dan lapor gitu sih Pak Pugu. Jadi kalau misalkan klik bayar dan lapor nanti ada pertanyaan situ tuh, apa mau menggunakan deposit yang telah disetor dulu atau misalkan kita buat kode billing baru, ada dua. Jadi kantor pajak nggak asal tertib bayar aja Pak. Jadi di samping tertib bayar, kita juga membutuhkan tertib lapor gitu Pak. Ya, oke. Mudah-mudahan jelas ya Pak Pugo ya. Terima kasih sudah berpartisipasi ya melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon ya. Untuk yang lainnya juga silakan, masih ada waktu. Berikutnya terima kasih untuk Pak Bambang Sutrisno juga yang sekarang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Pak Bambang ya, selamat sore. Kemudian juga Pak Asep Rozak nih dari UPP Indramayu. Selamat sore Pak Asep Rozak. Wah, lagi sibuk-sibuknya nih jam-jam segini. Atau sudah selesai aktivitasnya? Oke, pertanyaan saya nih Pak Carisa. Ya Pak. Oke, nah tadi yang ingin saya tanyakan, apakah ada kemungkinan ini kan sudah ada program baru nih, Cortex ya, di di Kemenju Perpajakan ini. Nah, apakah ada kemungkinan program dari seperti DJP online-nya ini akan ditutup atau seperti apa? Oh baik Pak. Jadi untuk sementara DJP online itu masih bisa digunakan Pak. Jadi masih bisa digunakan. Jadi Cortex ada itu bukan untuk mengganti Pak. Jadi hanya untuk menyempurnakan layanannya menjadi satu. Karena apa DJP online gak ditutup? Karena barangkali ada, istilahnya DJP online digunakan kan untuk tahun pajak 2024 ke bawah tuh Pak Iskandar. Jadi kalau misalkan ada wajib pajak ini memerlukan misalkan terkait dengan laporan, ada penghasilan yang belum dilaporkan atau lupa dilaporkan, atau misalkan ada terkait dengan harta yang belum dimasukkan, atau misalkan terkait penghasilan yang belum dilaporkan di SP di tahun pajak 2024 ke bawah, masih bisa menggunakan DJP online. Nah, terkait dengan Cortex ya tahun 2025 sudah bisa digunakan. Jadi DJP online-nya masih ada gitu Pak Iskandar, nggak ditutup gitu, masih jalan, sama-sama jalan gitu. Jadi di DJP online ini masih bisa untuk perbaikan lah begitu ya? Untuk bisa dibilang seperti itu ya? Iya benar gitu. Jadi kalau misalkan ada yang belum dilaporkan gitu, ada yang belum dilaporkan pasti ada pembetulan tuh Pak. Dari pembetulannya nggak di Cortex Pak. Kita lihat dulu tahun pajak namanya pembetulan kan sebelum 2024 tuh Pak, atau tahun pajak 2024. Jadi sudah dilaporkan tapi masih ada yang ketinggalan ataupun lupa, boleh mengajukan namanya laporan pembetulan, boleh mengajukan SPT pembetulan. Nah itu adanya di DJP online. Jadi sementara nggak ditutup Pak Iskandar gitu. Ya, jadi tentunya
masih bisa dipergunakan dua-duanya ya. Iya, masih bisa DJP online bisa, Cortex Cortex juga bisa. pun bisa. Oke, ada tambahan dari Ibu Atiro? Belum ada. Belum ada Tadi tambahan. sudah jelas udah ya. jelas sekali Sudah semuanya ya. Udah jelas sekali. Sudah dijelaskan semuanya oleh Pak Carissa ya. Baik, ya pendengar masih ada waktu untuk Anda yang akan bergabung, silakan. Oke, sambil menantikan pendengar yang akan bergabung, saya kembali ke Pak Carissa nih. Apakah sampai saat ini sudah banyak wajib pajak yang melakukan aktivasi akun Cortex ke kantor pelayanan pajak Pratama Cirebon 1 nih, Pak Carissa? Oh iya. Jadi untuk pengaktifan akun Cortex awalnya dari Januari itu banyak banget gitu. Istilahnya alhamdulillah sudah banyak lah istilahnya yang sudah aktivasi terkait misalnya datang ke kantor itu Pak Iskandar, kemungkinan sih ada perubahan itu. Oh ini emailnya nggak sama gitu. Jadi akhirnya datang ke kantor, dilakukan perubahan data dulu, baik itu email ataupun nomor HP, sekaligus wajib pajak istilahnya ngajukan pengaktifan. Gitu. Awal-awal itu antrian di kantor pajak emang sangat membludak Pak Iskandar. Mungkin nggak di Cirebon 1 aja atau nggak di kantor pajak kota aja, mungkin seluruh Indonesia karena Cortex ini kan aplikasi baru ya. Betul. Baru ada di tahun 2025. Tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, sekarang sih alhamdulillah ya istilahnya antriannya normal, Pak. Antriannya normal. Oke. Jadi Oke, alhamdulillah ya. Iya. Ya, jadi awal-awalnya saja mungkin karena awalnya aja baru gitu. Baru diluncurkan lah ya. Iya. untuk Terus berbarengan pengertiannya. juga Pak Iskandar, ada berbarengan di samping ada aktivasi karena di tahun 2025 kan istilahnya nggak bisa untuk bayar ininya tuh yang pembuatan kode billingnya tuh. Karena belum aktif, wajib pajak kan belum aktif nih 2025 Cortex-nya untuk pembayaran, untuk pelaporan kan harus datang ke kantor pajak, jadi mungkin ya berbarengan jubel gitu. Instansi pemerintah juga ikut ya, nanti kan terkait dengan laporan SPT masa 21 ataupun TPN ataupun yang lainnya kan berbarengan, makanya di awal-awal itu bludak banget gitu. Tapi sekarang sih alhamdulillah jadi masih ya normal lagi gitu lah antriannya, nggak begitu rame lagi lah gitu. Oke, berarti jadi pendengar RRI Cirebon ya atau masyarakat di wilayah Cimaja Kuning yang memang ingin menggunakan Cortex ya, silakan Anda download terlebih dahulu ya, Bu. Oh, tidak perlu di-download. Itu website soalnya, Pak. Bisa di browser. Oh, bisa di browser ya. Chrome, di Mozilla Firefox, terus di HP juga bisa dibuka. Bisa langsung dibuka ya. Iya, karena dia website, nggak aplikasi. Sama kayak DJP online juga website juga. Baik, oke. Jadi silahkan ya. Jadi ini betul-betul bisa sangat mempermudah Anda ya untuk pengurusan SPT dan lain sebagainya ya, untuk bisa lewat HP juga Pak Iskandar. Bisa melakukannya melalui HP juga ya, pribadi bisa ya. Dan kalau misalnya sekali lagi kalau misalnya Anda pendengar agak kesulitan, ada pertanyaan atau bagaimana agak kesusahan lah begitu ya, silakan Anda datang saja, bisa langsung ke kantor pajak Pratama ya, kantor 1 ataupun kantor terdekat lah ya, kantor terdekat dan terdaftar. Oke, baik. Sebelum kita akhiri Mozaik Indonesia di sore hari ini, pendengar, bersama Kemenq, apa perbedaan Cortex sistem perpajakan terbaru DJP dan juga DJP online, saya ingin memberikan waktu untuk Ibu Ibu Atiro dulu nih. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat di wilayah Cimaja Kuning terkait dengan Cortex ini, Bu? Silakan. Oke, baik. Karena nanti tahun depan untuk pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi, baik badan itu sudah di Cortex. Mungkin sekarang sudah harus aktivasi ya, aktivasi ke kantor pajak terdekat. Takutnya nanti kalau misalkan tahun depan udah banyak orang, terus nanti antriannya juga panjang dan lain sebagainya, itu mungkin kebiasaan kali ya Pak ya, mendekati jatuh tempo atau apa ini, mendekati akhir-akhir itu menurut saya itu jangan gitu. Kalau bisa sih, kalau ada waktu, luangkan waktu gitu untuk ke kantor pajak terdekat untuk aktivasi Cortex, dan itu nggak lama, hanya ya
saat itu juga jadi mungkin paling 2 menit lah. Iya, Paling lama 2 menit. kok 2 menit. Iya. Mungkin 10 menit lah ya, 10 menit lah, buat iya. aktivasi asalkan Maksimal lah, maksimal asalkan itu. data nomor handphone dan juga email tuh udah sesuai gitu. Itu mungkin Terus ini juga Mbak Tiro, ada kode otorisasi Mbak Tiro untuk laporan itu Mbak Tiro. Sekaligus kalau mau aktivasi, sekaligus juga minta kode otorisasi ya Mbak Tiro. kalau misalkan kode otorisasi itu buat yang email sama nomor HP-nya yang diubah, Pak. Kalau misalnya nggak diubah, dia bisa langsung tidak perlu pakai kode otorisasi. Yang untuk laporannya tuh. Dan mungkin ada juga yang merubah Iya, ya, makanya pakai kode otorisasi itu. Kalau ada ya. proses pengubahan data itu perlu kode verifikasi. Kode verifikasi sih lebih tepatnya. Kode verifikasi. Oke. Dia jadi takutnya berbarengan nanti Pak. Iya. Kalau misalkan di awal tahun depan di satu sisi baru aktivasi Cortex, di sisi lain berbarengan dengan mau yang laporan Pak. Nanti kan antriannya berjubel gitu. Betul. Oke. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Carisa nih. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di wilayah Cianjur Mejakuning terkait dengan tema kita di sore hari ini. Silakan, Pak. Baik, Pak Iskandar. Jadi untuk wajib pajak yang ada khususnya di Cirebon Kota dan sekitarnya, ini untuk ya sama seperti yang Mbak Atiro sampaikan bahwa untuk mulai 2025, laporan 2025 baik masa ataupun tahunan ataupun ada pembayaran untuk pembuatan kode billing semuanya masuk ke Cortex. Maka dari itu, ayo luangkan waktu Bapak Ibu untuk segera aktivasi Cortex. Kalau misalkan kesulitan untuk aktivasi Cortex atau misalkan ada perubahan data terkait dengan nomor HP ataupun email, itu dilakukan langsung di kantor pajak terdekat. Jadi jangan percaya kalau misalkan ada WA ataupun email yang ada konfirmasi terkait dengan perubahan data. Abaikan saja karena perubahan data tidak bisa dilakukan online. Jadi segera aktivasi Cortex secepatnya untuk wajib pajak khususnya di Kota Cirebon. Gitu Pak Iskandar. Baik, terima kasih Pak Carisa dan juga Ibu Atiro yang sudah bersama RRI Cirebon di sore hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kita di sore hari ini dalam Mozaik Indonesia sangat bermanfaat untuk kita semuanya dan juga menambah wawasan, dan mudah-mudahan ini bisa diketok tularkan ya bagi Anda yang sekarang sedang mendengarkan RRI Cirebon, kemudian mengetahui apa sih itu Cortex, apa sih perbedaan dari Cortex dengan DJP online. Silakan Anda ketok tularkan kepada saudara, kemudian juga kepada teman-teman Anda ya, silahkan ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita di Mozaik Indonesia. Pak Carisa, terima kasih Pak. Terima kasih sama Ibu Atiro juga terima kasih Bu. Sama-sama. Sukses selalu, sehat selalu, tetap semangat ya. Oke, baik pendengar, sampai di sini Mozaik Indonesia yang dapat kami hadirkan ke ruangan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.